Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah, Belajar Matematika dengan materi segi 4 dan segi 3 bagian yang kedua tentang persegi. Sebelumnya, marilah kita lihat benda berbentuk persegi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada meja yang bagian tertentu seperti ini ya. Ada yang berbentuk atau menyerupai persegi. Atau di sini disket yang bentuknya juga menyerupai persegi. Demikian juga yang di bawahnya di sini ada ubin atau keramik yang bentuknya menyerupai atau ada yang berbentuk persegi. Misalnya dengan ukuran 20 cm dikali 20 cm atau 30 cm dikali 30 cm atau ada juga yang berukuran 40 cm dikali 40 cm ataupun juga ada juga yang berukuran lebih besar lagi misalnya 50 cm dikali 50 cm atau bahkan ada yang 1 meter dikali 1 meter ya. Nah, di sini banyak varian atau variasi dari ukuran ubin atau keramik dan ada yang berbentuk persegi seperti ini ya. Oke. Atau juga seperti ini. Papan catur. Di mana papan catur seperti ini ya. Berbentuk persegi. Kemudian di bagian dalamnya atau daerah bagian dalamnya di sini ada petakan-petakan kecil juga menyerupai bentuk persegi. Jelas ya? Oke, semoga kalian sudah ada gambaran tentang persegi. Kita lanjut. Kita akan membahas persegi secara khusus. Perhatikan di sini ada segi 4, yaitu segi 4A, B, C, dan D. Di mana sisi AB, sisi BC, CD, dan DA diberi tanda strip double. Ya. Ini artinya apa? Artinya panjangnya sama. Jadi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Jadi keempat sisinya sama panjang. Dan ada 4 buah sudut, yaitu sudut A, B, C, dan D. Berarti mempunyai 4 buah sudut yang besarnya sama atau bentuknya sama, yaitu berbentuk sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Dari mana? Ya. Dalam sebuah segi 4, jika besar sudutnya kita jumlahkan, maka besar sudut seluruhnya atau totalnya adalah 360 derajat. Karena sudut A, B, C, dan D sama, maka 360 derajat dibagi 4, maka masing-masing akan mendapatkan besar sudut 90 derajat. Jadi A, B, C, dan D besarnya 90 derajat atau berbentuk sudut siku-siku. Selanjutnya di sini ada tampak garis lurus AC. Garis AC adalah garis lurus yang menghubungkan sudut A dan sudut C, di mana A dan C itu berhadapan. Maka garis AC dikatakan atau disebut sebagai diagonal AC. Demikian juga garis BD juga disebut sebagai diagonal BD. Sehingga di sini kedua diagonal tersebut berpotongan di titik O dan membentuk sudut siku-siku. Dari mana dikatakan siku-siku? Iya, perhatikan di sini. Garis AC dan BD berpotongan di tengah dan membentuk 4 buah sudut yang sama besar ya. Karena satu lingkaran penuh atau satu putaran itu besarnya 360 derajat, jika dibagi 4 maka masing-masing sudut pasti 90 derajat, yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan akan
mendapatkan besar sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Oke? Oke. Jadi di sini pada segi 4 khusus ABCD ini kita dapat menyebutnya sebagai persegi dengan ciri-ciri yang sudah kita bahas barusan ya. Oke. Kita lanjut. Kita akan menuliskan sifat-sifat persegi dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya. Oke, yang pertama, keempat sisinya sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar. Sisi-sisi itu adalah AB, BC, CD, dan AD ini sama panjang. Kemudian yang berhadapan sejajar yang mana? Yaitu sisi bawah dengan sisi atas, yaitu AB dan CD. Itu sejajar karena arahnya sama, sama-sama mendatar ya. Di sini dikatakan sejajar. Sisi yang lain yaitu AD dengan BC. Ya, sama-sama tegak. Jadi sisi kiri dan kanan itu sama-sama tegak atau dikatakan sejajar. Oke, dapat dipahami ya? Oke, kita lanjut untuk sifat yang kedua. Keempat sudutnya sama besar dan siku-siku atau besarnya 90 derajat. Di mana saja? Yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ya, di sini ada yang diberi tanda angka 90 derajat, ada yang pakai kotak kecil. Itu artinya siku-siku atau besarnya 90 derajat. Kemudian yang B di sini tidak ada sudutnya. Nah, apakah kita bisa memastikan bahwa di sudut B itu 90 derajat? Iya, pasti bisa. Karena apa? Karena pada segi 4A, B, C ini jika dijumlahkan semua sudutnya atau keempat sudutnya harus 360 derajat. Dan di sini sudah diketahui 3 sudut, yaitu sudut A 90, D 90, C 90, berarti sudah 270 derajat. Sehingga tinggal menentukan sudut B dan di sini pasti 90 derajat. Oke? Karena jumlahnya harus 360 derajat, yaitu A, B, C, D. Jika dijumlah harus 360 derajat, sehingga masing-masing pasti 90 derajat. Oke? Kita lanjut. Sifat yang ketiga. Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan di tengah-tengah membentuk sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Diagonalnya yang mana tadi? Iya betul, yaitu AC. Garis AC ini adalah diagonal. Yang satunya yang mana? Iya, BD. Ya, jadi ada dua, yaitu AC dan BD. Bagaimana panjangnya? Iya, pasti sama. Jadi panjang AC sama dengan BD. Kemudian berpotongan di tengah dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi di atas 90 derajat, maka di bawah pasti juga 90 derajat. Kemudian dan di sebelah kiri juga sama 90 derajat dan sebelah kanan juga 90 derajat. Kita tulis satu aja ya. Di sini yang di atas, maka yang lainnya juga 90 derajat. Oke? Kita lanjut. Sifat yang keempat. Kedua diagonalnya membagi dua sama besar setiap sudut persegi itu. Misalnya di sini sudut B ya, dibagi dua oleh garis BD. Maka di sini ada sudut yang di bawah dan sudut yang di atas ya. Besarnya bagaimana? Besarnya sama. Berapa? 45 derajat dan di sini juga 45 derajat. Jadi kalau dijumlah nanti akan menghasilkan 90 derajat. Oke? Dapat dipahami ya? Iya, semoga kalian semua paham. Kita lanjut untuk menentukan keliling dan luas persegi. Keliling persegi adalah jumlah panjang keempat sisi-sisinya. Bagaimana rumusnya? Iya, jumlahkan semua sisi-sisinya. Karena ada 4 sisi ya,
Berarti sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sehingga akan diperoleh 4 buah sisi. Ya, artinya 4 dikali panjang sisinya. Oke? Kita lanjut untuk nomor 2 yaitu luas persegi. Adalah luas daerah bagian dalam persegi yang dibatasi oleh keempat sisinya. Dengan rumus bagaimana? Sisi dikali sisi. Maksudnya di sini adalah panjang sisi yang di bawah dengan panjang sisi yang di sebelah kanannya. Atau sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku gitu ya. Atau bisa ditulis menjadi luas sama dengan S dikali S. Atau S kuadrat. Oke? Kita lanjut untuk yang ketiga yaitu menentukan panjang diagonal persegi. Kita wakili dengan D ya. Diagonal kita wakili dengan D. Rumusnya adalah akar dari jumlah kuadrat panjang sisi-sisinya ya. Nah, di sini dua sisi yang membentuk sudut siku-siku atau yang berdekatan. Jadi di sini mirip seperti menghitung diagonal atau panjang diagonal pada persegi panjang sebelumnya ya. Kalau persegi panjang di sini panjang dan lebar. Nah, pada persegi di sini panjang dan lebarnya sama sehingga kita wakili dengan S dan S. Sehingga nanti akan diperoleh 2S kuadrat karena S kuadrat ditambah S kuadrat menjadi 2S kuadrat. Oke? Atau bisa kita tuliskan dengan D sama dengan S akar 2. Dari mana ini? S kuadrat di sini di akar menghasilkan S. Sehingga S akar 2. 2-nya di akar ya tidak bisa ditulis berapa hasilnya di sini ya. Di sini kita tulis dalam bentuk yang sederhana ya tulis saja akar 2 gitu ya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal atau penggunaan rumus yang barusan kita ketemukan tadi ya atau yang barusan kita bahas tadi. Diketahui persegi dengan panjang sisinya 6 cm. Maka tentukan yang A kelilingnya, yang B luasnya, dan C panjang diagonalnya. Bagaimana caranya? Iya, coba kita jawab bersama-sama untuk pertanyaan yang A yaitu kelilingnya. Rumusnya adalah 4S atau 4 dikali S. Maka S-nya kita ganti dengan 6 sehingga 4 kali 6 hasilnya 24 cm. Jadi kelilingnya 24 cm. Oke, mudah bukan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut untuk menentukan luasnya. Luasnya adalah S kuadrat atau S dikali S juga boleh ya. S-nya tadi berapa? Iya, tadi diketahui 6 cm. Berarti kita ganti 6 kuadrat sehingga mendapatkan 36. Karena tadi satuannya cm berarti cm kuadrat juga sehingga di sini luasnya 36 cm kuadrat atau dibaca 36 cm persegi. Oke? Oke, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang C. Diagonalnya kita wakili dengan D dengan rumus akar 2S kuadrat. Kita ganti S-nya tadi dengan 6 berarti kuadrat, berarti 6 kuadrat menjadi 36 dikali 2 dan diakar. Masing-masing kita akar, yaitu akar 2 dan akar 36. Hasilnya akar 2 dikali 6, sehingga 6 dikali akar 2 hasilnya 6 akar 2. Satuannya cm. Jadi panjang diagonal persegi itu adalah 6 akar 2 cm. Bagaimana? Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Suatu persegi luasnya 81 cm. Maka tentukan A panjang sisinya, B kelilingnya, dan C panjang diagonalnya. Coba kita kerjakan sama-sama lagi ya. Untuk yang option A. Karena di sini diketahui luasnya, maka kita tulis rumus luas. Apa rumusnya? Yaitu luas sama dengan S kuadrat. Dan sudah diketahui dari soal luasnya 81. Tinggal menulis saja di sini ya. S kuadrat sama dengan 81.
Kemudian masing-masing atau ruas kiri dan kanan kita perlakukan sama, diberi akar. Kenapa ini diberi akar? Karena kita akan mencari S saja, bukan S kuadrat ya. Yang diketahui di sini kan S kuadrat, yaitu luasnya tadi. Nah, agar menjadi S saja maka diberi akar ya. Jadi S kuadrat diberi akar menjadi S dan 81 diakar menjadi 9. Dari mana 9? Ya, akarnya 81 adalah 9. Kenapa? Karena 9 dikali 9 hasilnya 81. Oke? Jadi, panjang sisinya adalah 9 cm. Selanjutnya kita gunakan untuk mencari pertanyaan yang B, yaitu keliling. Yaitu 4 kali S, berarti 4 dikali 9 sama dengan 36 cm. Ya. Kita lanjut. Kita jawab pertanyaan option C, yaitu panjang diagonalnya. Yaitu dengan rumus akar 2S kuadrat atau S akar 2. Karena S-nya sudah diketahui ya, ini ya, atau ini ya, maka kita tinggal menggantikan S dengan angka 9 sehingga diperoleh 9 akar 2 cm. Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Yang pasti, asal kalian mau belajar, maka semua akan menjadi mudah. Kita lanjut. Contoh soal yang ketiga. Suatu persegi diketahui diagonalnya 5 akar 2 cm. Maka tentukan panjang sisi persegi itu, yang B luasnya dan yang C kelilingnya. Kita jawab bersama-sama untuk yang option A, yaitu diagonalnya tadi sudah diketahui 5 akar 2. Sementara pertanyaannya adalah panjang sisi persegi. Apa itu sisi persegi? Yaitu S di sini ya. Jadi kita menggunakan rumus diagonal. Kenapa? Karena yang diketahui diagonalnya. Dalam soal itu kan yang diketahui diagonal. Maka kita tulis rumus diagonalnya OD sama dengan S akar 2. Dan di sini sudah diketahui 5 akar 2. Kita tulis saja gitu. Nah, setelah kita tulis, tinggal membandingkan aja. Di sini ada S akar 2, di sana ada 5 akar 2. Nah, sama ya. Di sini sama dengan berarti ruas kiri dan kanan sama. Berarti S-nya sama dengan 5, gitu ya. Nah, mudah bukan? Iya, pasti mudah. Sehingga di sini panjang sisinya 5 cm. Nah, selanjutnya kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang B dan C, yaitu yang B dulu ya. Luasnya sama dengan S dikali S atau S kuadrat juga boleh ya. Berarti kita mengganti S-nya dengan 5, berarti 5 dikali 5 hasilnya 25 dan cm kali cm menjadi cm kuadrat atau dibaca cm persegi. Jadi luasnya 25 cm persegi. Oke, kita jawab untuk option C. Keliling sama dengan K sama dengan 4S atau 4 kali S. Berarti kita mengalihkan 4 dikali 5 cm. Menghasilkan 20 cm. Jadi kelilingnya adalah 20 cm. Bagaimana? Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Oke. Ternyata sudah sampai pada akhir pembahasan untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda menjadi orang sukses. Amin. Selalu semangat belajar di mana saja. Oke? Karena dengan belajar, hidup ini akan menjadi lebih mudah dan indah tentunya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum.